ilmunya saya dari mana ya Mbak? Oh, dari teman. Cari tahu sendiri atau dari rekomendasi? Dari rekomendasi. Wah, bagus sekali Mbak. Berarti Mbak secara sukarela untuk konseling hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Betul Malasari. Saya sebagai konselor yang ada di konseling ini Mbak. Salam kenal ya. Oh iya, sebelum konseling hari ini Mbak pernah konseling tidak? Tidak. Oh tidak, berarti baru pertama kali ya Mbak? Iya. Mengenai apapun bagaimana konseling belum tahu sama sekali ya Mbak? Oh belum. Kalau gitu saya izin menjelaskan tentang konseling itu ya. Jadi konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor. Dari sini seorang konselornya yaitu adalah saya Mbak, dan seorang konselornya yaitu Mbak saya sendiri. Nah, secara face to face tujuannya yaitu konseling itu adalah untuk menuntaskan masalah. Jadi insya Allah hari ini bersama-sama mengetahui cari solusi ya Mbak. Permasalahan selain menuntaskan masalah, ada juga tujuan untuk memandirikan klien. Kalau misalkan nanti Mbak mendapatkan masalah yang sama, itu Mbak bisa menyelesaikan masalahnya kepada saya Mbak ya. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak? Oke, saya lanjutkan ya Mbak. Jadi di konseling ini kita itu memegang 5 asas Mbak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi Mbak tidak perlu khawatir atau takut nanti masalah ini terbongkar atau tersebar di mana-mana, karena kami akan menutup rapat rahasia atau masalah Mbak secara rapat tanpa menghubungi orang-orang. Mbak percaya kan kepada saya? Percaya ya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Kalau Mbak sudah percaya pada saya, tadi udah percaya ya kan kepada saya. Kesukarelaan itu menceritakan masalah Mbak kepada saya. Begitupun dengan saya Mbak, secara sukarela membantu Mbak dengan penuh perhatian, memberi waktu tenaganya kepada Mbak. Ini Mbak secara sukarela atau dipaksa orang lain? Oh sukarela, alhamdulillah ya. Kalau Mbak sukarela untuk konseling kepada saya. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Saya harap Mbak terbuka penuh kepada saya. Apa yang dimasalahkan, apa Mbak yang dirahasiakan terhadap hal kita, bahas kepada saya agar saya bisa secara terbuka juga membantu untuk menyelesaikan masalahnya Mbak. Yang keempat ada asas kekinian. Apa sih itu? Asas kekinian itu yang dilakukan membahas mengenai permasalahan klien atau Mbak sendiri pada masa sekarang ya Mbak, yang dialami sekarang. Yang terakhir itu ada asas keputusan berada di tangan klien atau Mbak sendiri. Jadi nanti hasil akhirnya apa mau masalah ini mau diterima atau mau dijalankan atau mau menolak itu terserah Mbak ya. Kami tidak memaksakan apapun dan tidak memberikan tekanan apapun. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak?
Kalau gitu, apa yang mau diceritain kepada saya, Mbak? Jadi gini Mbak, saya saya sekarang akhir-akhir ini saya mengikuti dua organisasi di perkuliahan sekarang, dan saya bingung di mana ketika kedua organisasi tersebut sedang mengadakan acara dan mengadakannya di waktu yang bersamaan, dan saya bingung di antara keduanya saya mau kemana. Sedangkan di sisi lain di organisasi satunya saya diwajibkan mengikuti, dan di satunya lagi saya juga mempunyai tanggung jawab tersebut. Jadi, kalau boleh tahu, Mbak mengikuti organisasi apa aja, Mbak? Saya mengikuti dua organisasi, yang pertama HMBM dan yang kedua UKM. Dan di ini juga saya sedang melaksanakan PTS, dan begitupun kadang deadline itu sangat mepet sekali, dan saya susah untuk membagi waktunya. Apakah ada solusi? Itu sebenarnya kalau dilihat dari cerita Mbak Sena tadi, masuk ke ranah positif ya, karena melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat dalam kegiatan tersebut ya Mbak. Cuma memang di sisi negatifnya yaitu Mbak Sehat merasa bingung ya kan, untuk mengerjakan dua organisasi tersebut. Oke, dari cerita itu berarti Mbak ini belum bisa memanage waktu ya dalam waktu organisasi tersebut dengan perkuliahan. Itu kenapa ya Mbak bisa bingung atau memberatkan di antara dua organisasi itu? Jadi yang bikin saya bingung itu di organisasi HMBM, saya dikasih tanggung jawab menjadi mentor untuk menerima KIP di tahun 2023, dan di UKM saya diberi tanggung jawab juga untuk menjadi panitia. Oke, Mbak ini merasa bingung karena bisa membagi waktu antara dua organisasi itu ya, antara HMBM dan UKM. Mbak itu ngejar deadline tugas dan organisasi itu, kalau boleh tahu Mbak ini sudah masuk di berapa semester ya? Berapa? Saya sudah memasuki 3 semester. 3 semester. Ada berapa MK itu? 10 MK. Wah, hebat banget sekali. Banyak sekali mata kuliah tapi masih bisa mengikuti dan aktif berorganisasi, apalagi dengan dua organisasi itu yang dan sekaligus lagi padat-padatnya tugas kuliahan atau minggu-minggunya dan pasti tes. Dari cerita Mbak itu banyak kegiatan organisasi yang selalu kontrol, yang sangat memberatkan Mbak ya. Mbak sudah terlewat hampir 1 tahun ini. Kenapa bisa cerita sekarang? Mbak dari dulu gitu dari sini. Karena apa bisa nemuin tempat ceritanya sekarang atau gimana tuh? Ya, saya baru bisa mendapatkan waktu untuk cerita. Mbak merasa bingung dan tertarik itu dari sekarang ini dengan padatnya dua organisasi. Mbak merasa bingung dan tertarik itu baru sekarang ini ya?
banyaknya tugas perkuliahan, berarti mengenai cerita yang benar saya tadi mengenai pengaturan waktu, ya Mbak. Oke, kalau begitu saya izin mengambil kertas dulu untuk menulis apa yang menjadi kendala permasalahan Mbak. Sebentar ya Mbak, izin. Nah, di sini Mbak bisa tuliskan apa yang menjadi kendala Mbak selama mengikuti dua organisasi tersebut dan kendala perkuliahan nilai 12 tersebut. Silakan Mbak tulis dulu. Mbak sudah saya ambil lagi ya, terima kasih Mbak sudah menulisnya. Saya dulu ya. Dari yang Mbak tuliskan ini ada dua hal yang membuat Mbak tertekan selama kegiatan perkuliahan ini. Yang pertama yaitu mengerjakan tugas dalam mendekati deadline. Yang kedua, belum bisa mengatur waktu antara kedua organisasi KMDM dan UKM. Nah, sebelum dilanjut, saya sangat mengapresiasi kepada Mbak. Saya sangat memberikan selamat kepada Mbak karena sudah menyadari bahwasanya apa yang salah pada diri Mbak, karena tidak semua orang itu bisa melakukan seperti itu. Saya salut sekali kepada Mbak. Saya sangat salut sekali sama Mbak. Nah, dari dua hal ini, sepertinya yang paling utama ini adalah belum bisa mengatur waktu antara kedua organisasi itu ya Mbak. Oke, bisa dituliskan mulai ini. Apa yang bisa meningkatkan pada semangat Mbak dalam mengerjakan tugas kegiatan organisasi tersebut? Sudah ya Mbak? Di sini Mbak menuliskan yang pertama yaitu teman yang mengingatkan, dan yang kedua termotivasi dengan teman yang aktif mengikuti organisasi itu bagaimana ya? Misalnya mengingatkan itu seperti kayak ada satu teman yang selalu mengingatkan lewat grup WhatsApp. Dia selalu mengingatkan, memberitahu kalau misalnya ada tugas. Oh gitu. Berarti penyemangat teman yang itu maksudnya teman
teman dan orang tua aku ya. Pasti ya ada pastinya ya. Pastinya Itu sangat efektif nggak sih menurut Mbak? sangat cukup efektif. Jadi tujuan untuk membangkitkan semangat Mbak ini adalah dari waktu ya.